malu. Malu itu kan sebagian dari iman. Eh, Kalau orang masih normal lah ya otaknya dia, tentu ketika dia bermaksiat itu dia malu, dia sembunyi-sembunyi. Terjadi yang menimpa selebgram Septi, di mana ketika dia pergi umroh dan suaminya diketahui berselingkuh di rumahnya sendiri. Itu tanggapan Ustaz seperti apa? Ya sebetulnya tidak ada kaitan dengan umrohnya dia ya. Eh, Kalau orang berselingkuh ya di mana aja bisa, kapan aja. Kalau memang dia sudah niatnya mau berkhianat, ya apalagi pas umroh kan waktunya panjang kan, 10 hari dia bisa bebas untuk bermaksiat ya. Nah, jadi kalau siapapun yang melakukan perselingkuhan, perzinaan nih maksudnya ya. Nah, tapi kalau pernikahan beda lagi bang, itu bukan selingkuh bang, pernikahan itu dibolehkan dalam Islam. Ya, cuman apa yang saya lihat di video itu memang ini sudah disengaja kayak tidak mau ikut umroh. Mestinya kan perempuan umroh itu harus dengan mahramnya bang. Mesti perjalanan umroh itu Wajib ya Ustaz? bukan wajib, tapi itu eh, bukan umroh saja, perempuan ini mesti keluar rumah itu harus dengan mahram. Dengan kalau dia punya suami dengan suaminya atau seizin suaminya tapi ditemani oleh mahramnya, kakaknya, adiknya, bapaknya. Nah, maka inilah riskannya kadang-kadang perempuan pergi meninggalkan rumah, suaminya sendirian di rumah. Nah, itu punya kesempatan dia untuk bermaksiat itu tentu lebih leluasa gitu. Nah, jadi saya lihat memang dari video sampai dia berani membawa ke rumah, dan ini bukan hal yang baru, ini udah terbiasa, cuma baru ketahuan aja gitu. Sudah diketahui kan si suaminya ini kan sudah berkali-kali juga diajak oleh istrinya untuk, Iya, udah saya dengar tuh. dan akhirnya dia dapat waktu setelah istrinya berangkat ke sana. Iya. Dan ketika dia membawa selingkuhannya ke rumah untuk melakukan zina Ustaz, dan dilihat sama anak-anaknya, tanggapan Ustaz mungkin dari Ini sakit. sisi alam Iya, hilangnya rasa malu. Malu itu kan sebagian dari iman. Kalau orang masih normal lah ya otaknya dia, tentu ketika dia bermaksiat itu dia malu, dia sembunyi-sembunyi. Nah, tapi ketika udah terang-terangan, dia tahu ada CCTV tapi tetap dia bawa, dia tahu ada anak di rumah tapi dia tetap bawa perempuan lain. Dan ini kan memang dia sudah sudah tidak peduli dengan orang lain gitu. Ya konsekuensinya kalau ada perempuan punya suami seperti ini emang harus benar sudah tuh dia meminta cara itu benar itu. Ya kalau apa yang dilakukan itu sudah nggak masuk akal sebetulnya. untuk menutupi perbuatannya di dalam kamar Ustaz. Mungkin diduga zina yang dilakukan di dalam kamar, dia tuh sempat menyetel murotal yang segitu kencangnya agar tidak terdengar oleh anak-anak. Ya apalagi dia menggunakan murotal, Al-Quran, apalagi perempuannya berhijab, terus melakukan perzinahan, itu kan lebih parah lagi bang. Ya, jadi kalau menurut saya sih memang ini sudah dia rencanakan, dan ya kadang-kadang para pelaku maksiat itu memang Allah matikan akalnya, Allah bodohkan dia. Ya, kalau dia memang mau maksiat dan dia mau menganggap itu sebuah aib, tentu dia akan sembunyi-sembunyi bang. Tapi dia udah Allah bikin bodoh, menggunakan Al-Quran untuk mengelabui anak-anaknya, kemudian melakukan perselingkuhan di rumahnya sendiri, yang mana rumahnya ada CCTV-nya. Dan ada anaknya, bukan anak kecil, anaknya udah mulai dewasa kan. Nah, jadi memang ini laki-laki memang harus diberi pelajaran, benar. Apa yang dibuat itu sudah betul. Ustaz, dalam Muslim itu kan zina ada tingkatannya. Ya. Nah mungkin seperti yang dilakukan oleh Bimo ini atau tersangka ini Ustaz, mungkin seperti apa tingkatannya? Zina yang kalau udah terbukti orang itu berzina, ada saksinya, ada pengakuan dari kedua belah pihak. Kalau hukum Islam bang, dirajam. Dirajam itu, jadi kalau suami istri, orang sudah menikah lalu melakukan perzinaan, maka dalam hukum Islam, kalau hidup syariat Islam di negara ini, orang itu dikubur, kepalanya keluar sampai ke badan dikubur, kemudian dilempar batu oleh masyarakat sampai pecah kepalanya.
itu hukuman berat bagi pezina. Nah, tapi kalau bagi orang yang masih bujangan, masih gadis, masih lajang sendiri, tanpa pernikahan, dia berzina, dicambuk 100 kali dengan cambukan yang keras, dengan pelepah kurma. Jadi zina ini di dalam Islam adalah dosa, salah satu dosa besar, Bang. Jangan dianggap remeh, Bang. Hari ini orang membiasakan zina. Coba lihat di sosial media, orang bangga dengan perzinahan, prostitusi di online kan, perempuan-perempuannya nggak malu lagi menunjukkan wajahnya di sosial media. Nah, inilah hilang rasa malu, hilangnya iman. Jadi kalau hukumannya, kalau dalam hukum Islam ya begitu. Itu hukumannya kalau Nah, itu kalau ya tingkatannya udah terang-terangan seperti itu kan. Nah, Ustaz, ini kan kedua pelaku ini tidak menyesali perbuatannya, bahkan yang dari perempuannya ini sempat berdoa, itu sempat di screenshot doa-doanya bahwa dia berdoa agar hubungan mereka berdua ini lancar dan dihalalkan. Mungkin seperti apa? Sakit. Perempuan yang merusak rumah tangga orang lain itu adalah perempuan yang terlaknat dalam Islam. Dicela, pelakor itu diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Perempuan masuk dan merusak rumah tangga orang itu dosa besar. Itu bukan perkara sederhana. Jadi kalau orang masuk ke rumah tangga orang sebagai istri kedua dan dia tidak mengganggu dan dia tidak merusak pernikahan, dia menghormati kakak madunya, itu perempuan mulia, Bang, bukan pelakor, Bang. Jadi jangan dibilang istri kedua, ketiga, keempat itu pelakor. Pelakor itu orang yang masuk dengan niat merusak rumah tangga orang. Nah, ini kayaknya memang dia sudah niat merusak rumah tangga itu. Dia tahu ada anaknya, dia tahu itu rumahnya ada CCTV, tapi tetap nekat melakukan perzinahan. Kalau menurut saya sih apa yang mereka lakukan itu sudah tidak masuk akal, itu sudah tidak normal, dan dengan membawa-bawa agama tentu itu dia harus punya konsekuensi sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustaz, bisa kita kategorikan bahwa doa dari si perempuan ini adalah doa yang buruk atau seperti apa, Ustaz? Itu yang aneh aja. Masa dia minta dihalalkan sementara dia merusak rumah tangga orang. Dan doa yang seperti itu bisa dijabah sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sanksi sosial saya rasa sudah sangat berat buat mereka ya. Tapi kalau dengan adanya sosial media, kemudian mereka dibully, dicaci maki, dan dia tidak terkesan juga, memang sakit. Kayaknya sepasang orang ini udah Allah matikan hatinya. Hilangnya rasa malu, hilangnya iman, ini bahaya. Terus menggunakan agama, ya, memanfaatkan kesempatan istri lagi ibadah umroh. Dan sebetulnya dengan berangkat umroh itulah Allah menampakkan kepada Septi ya namanya, siapa suaminya. Jadi kadangkala ya pulang umroh itu Allah hancurkan rumah tangga itu, rusak rumah tangga itu. Kenapa? Karena memang mungkin si perempuan tadi, Septi ini, selebgram ini, dia berdoa di Ka'bah untuk rumah tangga dia. Allah nampakkan aslinya ini rumah tanggamu nih. Nah, jadi kadangkala perpisahan dalam Islam itu adalah sebuah solusi, jalan keluar yang baik supaya bahagia, gitulah. Banyak perempuan-perempuan yang hari ini tersiksa dengan pernikahan, dan bahkan berapa banyak perempuan yang pulang dari pengadilan agama dia bergembira kita dapat surat cerai karena dia menikah dengan laki-laki brengsek, bajingan, ya, tidak punya iman, tidak punya malu, ya. Padahal pernikahan sudah belasan tahun, anak sudah 3 dan sebagainya, tapi tidak memikirkan masa depan yang panjang. Hanya untuk kenikmatan sesaat, dihancurkan rumah tangganya, dihancurkan mental anak-anaknya. Kan dia melakukan di depan anak-anaknya kan. Nah, jadi menurut saya apa yang terjadi ini sebuah case yang aneh. Ya biasanya orang maksiat sembunyi-sembunyi, ini terang-terangan. Nah, ini akhir zaman. Ya doakanlah hidayah, saya doakan mereka semua dapat hidayah dan Allah berikanlah tarbiyah, hukuman kepada mereka. Ya secara Allah lah. Kalau hukum Islam kan di Indonesia nggak berlaku, Bang. Ya, tapi kalau hukum sosial itu berlaku, Bang. Ya. Bagaimana dengan tanggapan Ustaz terkait dengan Septi ini, akhirnya dia mengunggah semua kebobrokan suaminya Ya. di sosial media. Kalau sudah mengunggah, ya. Nggak apa, kalau perempuan sudah mengunggah ke sosial media rumah tangganya dia, aib rumah tangganya, konsekuensinya pasti bercerai, Bang. Pasti bercerai. Jadi itu konsekuensinya. Tapi kalau Septi itu tadi dia masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dia cinta, dia tentu akan menutupi perkara ini. Dan dia akan singkirkan perempuan itu. Nah, tapi kayaknya dia udah di puncak, dia udah di puncak marahnya. Kemudian dia mengunggah dan menuntut cerai. Itu sudah langkah yang diperbolehkan.
Ya, perempuan, laki-laki ini bang, perempuan tuh boleh maju ke pengadilan agama menuntut suaminya gara-gara suami gak sholat bang. Dan itu tuntutannya akan diterima bang. Karena pembeda Islam dengan tidak Islam itu sholat dengan tidak sholat. Nah, dia bilang saya tidak mau nikah dengan dia, saya minta cerai karena dia nggak sholat. Menurut saya orang Islam itu mesti sholat, berarti dia bukan Islam. Pokoknya dituntut, diterima tuntutannya. Apalagi udah ketahuan berzina, berselingkuh, direkaman videonya, anak lihat CCTV ada, pengakuan. Maka sudah benar itu. Insya Allah nih Septi, Allah hantarkan kamu suami yang lebih baik, lebih soleh. Ya, karena kamu dapat jawaban dari persoalan hidupmu ketika umroh, tentu Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih indah daripada itu. Kamu orang baik, insya Allah Allah muliakan Septi dunia akhirat. Amin. Mungkin yang terakhir Ustaz, pesan dari Ustaz atau saran dari Ustaz untuk Septi, Bimo dan juga Ya pesan saya buat Septi ya, sangka baik sama Allah. Ya, kalau Allah hancurkan rumah tanggamu, insya Allah akan ada pembangunan yang lebih besar, yang lebih baik lagi. Karena setelah penghancuran besar-besaran, biasanya akan ada pembangunan besar-besaran. Nah, gitu. Buat Bimo dan Septi dan siapa dan selingkuhannya tadi, ya taubatlah, takutlah kepada Allah, istighfar banyak-banyak, ya, minta ampun kepada Allah. Kita manusia bukan malaikat, tentu pernah punya salah, ya, pernah khilaf dan sebagainya. Tapi orang yang baik bukanlah orang yang salah terus mengulang-ulang kesalahannya. Ya, carilah wanita yang terbaik. Kalau kamu mau menikah lagi, jangan dengan perempuan yang suka merusak rumah tangga orang lain. Gitu aja. Waalaikumsalam.